Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini seperti biasa kita memproduksi lagi sablon DTF. Cuma medianya agak unik nih. Jadi gue dapat orderan seperti yang gue mention di video sebelumnya. Ini sarung tangan biliar. Nah, jadi sarung tangan biliar tuh kayak gini ya. Gue juga baru tahu. Cuma ada jempol, telunjuk sama jari tengah. Sedangkan jari manis sama kelingkingnya tuh nggak ada. Di sini berlubang gitu. Nah, untuk mockupnya gue udah bikin sampelnya sih. Gue tampilin aja nih di sebelah sini ya. Nah, kira-kira nanti jadinya kayak gitu. Jadi ini ada sekitar 98 piece, ya 100 piece lah ya. Oke, kita langsung aja seperti biasa. Gue mau cleaning dulu. Mungkin nggak bakal gue kasih lihat untuk video kali ini. Standar lah kalau misalkan kalian mau lihat gimana cara gue cleaning si printer Epson ini, kalian bisa lihat aja di video sebelumnya. Setelah itu kita cek nozzle dan kemudian langsung aja kita print. Ikutin terus ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding. Oke, jadi gue ada sedikit tips nih buat kalian yang biasa melakukan penyedotan melalui damper. Kalau misalkan suntikannya udah berat, ini suntikan gue udah berat banget ini, ditarik kayak gitu, mendingan langsung diganti aja dengan yang baru. Dan ini gue udah ada yang baru, ini masih enteng, enak ya. Ini ukurannya ukuran yang 5 mili lah. Takutnya nanti kalau misalkan kalian masih menggunakan suntikan yang berat gini, takutnya nanti kalian menganggap bahwa wah ini pada saat narik itu tarikannya berat nih, dampernya, filternya mungkin udah banyak pengendapan dan segala macam. Jadi takutnya salah kaprah gitu. Itu yang pertama. Jadi kecurigaan itu sebenarnya salah arah gitu. Harusnya sebenarnya masalahnya di suntikan, tapi kita nganggapnya itu ada di damper. Kemudian yang kedua, takutnya kalau misalkan kalian maksain pakai suntikan yang udah berat kayak gini, nanti kalian terlalu kuat nariknya dan pada akhirnya si tuas penarik ini lepas dari si rumah suntikan ini, dan itu bisa lepas dan tintanya nanti kemana-mana, kebuang, sayang ya. Jadi gitu ya, mendingan diganti aja, toh harganya kan nggak terlalu mahal kayaknya deh, nyetok aja di rumah gitu ya. Oke, sedikit mau ngebahas mengenai decrease di software Acrorip. Kemarin kan gue bilang kalau misalkan desainnya putih semua, decrease-nya mendingan 0 aja. Tapi ada satu tambahan lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya desain dan desain paling luarnya itu berwarna putih, itu decrease-nya juga 0. Jadi kayak gini misalnya. Jadi untuk desain seperti ini nih, ini kan garis luarnya putih juga nih, bukan warna lain ya. Kalau misalkan garis paling luarnya itu warna lain, itu wajib bermain decrease, kecuali kalau misalkan printhead kalian memang kalibrasinya kalibrasi yang paling top lah pokoknya. Tapi kebanyakan biasanya decrease-nya dimainin kalau misalkan bagian luarnya itu bukan warna putih. Tapi kalau misalkan bagian luar desainnya itu warna putih, decrease-nya 0 aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan pun mau ditambahin, decrease-nya ditambahin 2 atau 3 nggak masalah sih. Tapi nanti jadi putihnya makin ke dalam, makin mengarah ke dalam, tergantung seberapa besar pixel yang kalian pakai. Kalau misalkan 0 ya udah segini aja gitu. Jadi dia nggak bakal menciut lah si warna putihnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi meskipun desainnya misalkan full color nih, tapi dia bagian stroke atau line out bagian luarnya tuh putih semuanya, itu decrease-nya pakai 0 juga nggak masalah. Itu aman-aman aja gitu ya. Kalau gue sih seperti itu. Kalau misalkan kalian punya pandangan lain, boleh ditulis aja di kolom komentar. Oke, jadi ini sedikit improve karena tadi gue harus tinggalin, dan ini kan gue ngeprintnya 1 meter lebih ya. Takutnya kalau ditinggal itu kan mentok ke bawah. Akhirnya gue panjangin aja kayak gini pakai kursi kayu sama kardus. Dan kalau misalkan kalian mau pasang kayak gini bisa juga. Kalau bisa sih bagian sininya makin ke bawah makin rendah ya. Jangan bagian sininya lebih tinggi daripada ini. Takutnya nanti nggak lancar lah gitu pergerakannya. Ada juga gue pernah lihat di YouTube yang digantung ke atas. Itu sah-sah aja sih. Semuanya bagaimana kreatifnya kalian aja. Gue sempat kepikiran sih. Ini kan nggak bisa panjang banget ya, karena kan lebar toko gue itu cuma berapa meter ini ya, 4 meter mungkin lebarnya. Gue ada kepikiran untuk mindahin mesin DTF-nya itu ke sebelah sini. Jadi nanti kalau misalkan amin, gue punya mesin drying dan shaking-nya itu, mesin printeran di sana, misalkan di pojok, terus di sini mesin drying-nya, kemudian di situ yang buat ngegulungnya, terus mesin press, mesin open ya. Tapi itu mungkin hanya mimpi untuk saat ini ya, karena budgetnya belum ada. Jadi sementara kita pakai mode merakyat dulu aja, pakai kayak gini juga bisa dan sah-sah aja gitu ya. Oke, kayaknya ini bentar lagi beres, nanti bakal gue terusin lagi videonya ya.
jadi ovennya udah panas di 165. Jangan lupa pakai masker. Dan sekarang gua mau tepungin dulu. Gua bagi ke beberapa potongan ya, karena kan ini ovennya sekali lagi oven kecil, bukan oven yang gede, bukan oven restoran. Oke, mantap. Oke, kita langsung masukin aja yang pertama. Oke, ini masih nunggu oven ya, tinggal satu kali lagi setelah ini. Sekarang udah jam 11, mungkin setelah oven ini selesai, gue mau makan siang dulu. Oke, siap, and action. Ngomong. Bibi abis beresin itu. Sarung tangan. Sarung tangan terus rapi. Oke, itu pipinya kenapa coba lihat? Lihat, Din. Sama siapa itu digituin? A few minutes later. Oke, atas berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan dalam hal quantity ya, dalam hal jumlah, karena ini kan lumayan banyak ya, hampir 100. Kayaknya kalau pakai setrikaan, gue takutnya nggak bisa konsisten untuk tekanan pressnya gitu. Takutnya makin lama makin capek ya, lumayan ya. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan ini aja, mesin press topi ya. Stepnya jadi pertama adalah naruh si sarung tangannya, jangan sampai kebalik. Dilihat jempolnya ada di sebelah kiri, karena ini mau dipakainya, jempolnya ada di sebelah kanan, karena ini mau dipakainya di tangan kiri, tangan yang ini ya. Terus habis ini di preheat dulu seperti biasa. Terus siapin desainnya, diukur dari jahitan itu 5,5 cm. Oke, sebentar, cari tengahnya dulu. Ini masih raba-raba ya, nanti biasanya kalau udah kebiasa lebih cepet sih kerjanya. Nyari gurunya dulu. Oke, kanan kiri udah. Terus gue pakai masking heat press seperti biasa. Bisa kalian dapetin di Tokopedia, harganya cuma 10.000, ukuran 20 cm x 100 cm ya. Cari aja di Kreasi ID di Tokopedia. Terus kita press yang pertama 15 detik. Kita tunggu. Sorry agak kotor, ini nggak bisa dibersihin langsung gitu, soalnya ini agak minyak. Karena ini kan dikasih oli terus ya biar lancar. Bukan oli sih, minyak singer gitu. Oke, kita tunggu dingin. Kita angkat, diamkan dulu beberapa saat. Bisa dibantu pakai ini. Oke, kalau kira-kira udah dingin langsung aja ditarik, set. Kemudian masking ininya ditaruh lagi, jangan dibuang. Bisa dipakai berkali-kali ya. Promo terus. Oke, udah. Kemudian yang kedua, kita press lagi 15 detik. Oke, hasilnya seperti ini. Mantap ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini gue pakai nih. Nah, kayak gini buat main biliar. Ayo, siapa yang hobi main biliar boleh nih mampir ke Rado di Tenggara Space di jalan apa ya? Tol Iskandar kali ya? Lupa lu gua. Apa Juanda? Oh, Juanda, sorry. Cari aja Rado Tenggara Space di Depok. Oke, bakal gua time lapse sekarang biar lebih cepat. Oke, bentar. Break datang. Jadi gue bikin spanduk buat di depan toko karena yang di depan toko itu umurnya udah tahunan. Kok gini ya packingnya ya? Ini cuma packing doang kan ya? Nih spanduk yang ada di dalam. Oke, kita lanjut lagi. Nanti itu kita pasang di depan di pagar situ tuh. Nih, kalau yang sekarang itu udah buluk. Biasanya kalau produksi udah semakin lama kayak gini, semakin terbiasa, kita udah bisa ngukur sendiri tanpa harus pakai penggaris-penggaris ya. Kayak ini, udah feelingnya udah jalan aja langsung gitu. Oke. Nanti kita coba ukur. Apakah 5,5 dari batas jahitan. Paling kalaupun melenceng-melenceng nggak terlalu banyak ya, kalau feeling gue sih.
Gue keseringan gitu, jadi ketika ada orderan banyak, biasanya di tengah-tengah orderan atau seperempat jalan orderan, itu udah nggak perlu ngukur-ngukur garis lagi tuh, udah kebiasa tuh, udah ke-feeling. Oke, ntar ya, press dulu sekali. Kalau ukur dulu deh, nih, kita buktikan. Oke ya, ini 0, ini 5,5 di jahitan ya, bukan di ujung, tapi di jahitan. Kelihatan nggak? Bentar. Ini videonya nggak gua cut ya. Ini buktinya 5,5 dari jahitan. Jadi kalau makin lama gitu makin kebiasa. Jadi ini gue biasanya nyebutnya nyari gurunya dulu. Kalau gurunya udah ketemu, udah gampang deh ngerjainnya. Masih ada segini lagi, mungkin setengah lagi kali ya. Ini udah jadi segini. Mudah-mudahan cepet selesai. Ini udah jam 3 by the way, bentar lagi asar. Ya harusnya sih sebelum maghrib udah selesai lah ya. A few minutes later. Oke, jadi udah kelar semuanya, alhamdulillah. Pas banget maghrib. Kenapa lama banget sampai maghrib? Karena tadi ke skip ya. Biasa kalau misalkan orderan cuma ini doang dan dikerjainnya 1 hari, itu banyak ke skipnya. Tidur-tiduran lah, males-malesan lah, nonton YouTube lah, atau mungkin yang lain. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Nih, jadi sarung tangan biliar tuh kayak gini ya. Dan itu tinggal dimasukin aja, tinggal dibungkus. Jadi kurang lebih video kali ini cukup sekian. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga kunjungi website www.kreasi.id. Kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.